Oke, selamat datang kembali di channelku Vincent Nugraha. Dan kali ini aku masih guys, aku masih melakukan kolaborasi bersama temanku jauh dari Malaysia, Bang Zafri dari channel WePro. Bagaimana Bang Zafri? Wow, ini chapter ini gimana nih menurutnya nih? Chapter 1063, wow. I'm speechless after reading that chapter. Ya, me too. Terutama di bagian terakhirnya itu, wow. Gila banget. Gila. Oke. Jadi guys, hari ini kita akan membahas. Ini adalah part kedua ya dari kolaborasi ini. Part pertama bisa kalian tonton di channelnya Bang Zafri di WePro. Nanti akan aku taruh linknya di bawah. Di sana kita membahas tentang Blackbeard versus Trafalgar Law. Wah, itu pembahasannya menyenangkan sekali. Silahkan cek saja. Nah, tapi di video kali ini di sini kita akan membahas masih seputar chapter 1063, chapter 1062. Kita akan membahas Egghead dan CP0. Oke, Bang Zafri. Menurut Bang Zafri, di chapter kemarin kan bentar aku buka chapternya langsung sekalian deh. Oke. 63 atau 62? Di chapter 63 62 sekalian aja. 62. Alright. 63 dan 62. Oke, untuk 63 hal yang menarik adalah di sini Atlas membiarkan topi jerami di situ gitu. Iya. Menurut Abang gimana? Dia tidak menangkap Luffy loh. Dia tidak menangkap Luffy dan kawan-kawannya loh. Betul. Karena kita tahu yang Atlas is one of Vegapunks, right? Maknanya kalau Atlas just melepaskan Straw Hat gini, Vegapunk juga tidak melarang Atlas untuk melakukan perkara itu, right? Ya, aku juga berpikir seperti itu. Jadi kemungkinan malah seperti yang dikatakan Shaka Vegapunk 01 di chapter 1062 bahwa dia tertarik terhadap Straw Hat Pirates. Ya, kemungkinan alasannya itu mungkin ya. Mungkin mereka mau berjumpa dengan Straw Hat Pirate dan want to ask certain questions to them. Oke, sepertinya begitu ya. Oke, kalau menurut Bang Zafri dari ke-6 pang 01 sampai 06, apakah mereka cyborg atau robot or human atau manusia? Aku lebih berpikiran cyborg, robot saja. Why? Because of the Vegapunk ini terkenal dengan kebijaksanaannya, dengan teknologi and so on, and this island is 500 years in the future punya island kan. Ya. Berkemungkinan besar nggak ada manusia di atas island ini, maknanya. Wow. Wait a minute. Aku agak terkejut nih dengan tidak ada manusia di Egghead. Ya. Karena selama ini kita lihat gak bentuk seperti manusia kan, lebih kepada robot, tapi mungkin ada juga, tapi aku percaya yang ramainya robot sih, dan ya ke-6-6-nya juga robot. Tapi jika kalau manusia, makanya ada something wrong yang Vegapunk lakukan kepada ke-6-6 mereka, right? Oh ya, dia seperti melakukan apa yang sudah dilakukan kepada Kuma kan? Ya, kalau begitu, kejam banget sih. Wah, ya benar juga, dia mengubah 6 orang menjadi robot dan dalam tanda kutip became his slave or something. Yeah. That's messed up. That's so messed up. Bang, menurut Abang nih, Kuma bagaimana nih? Apakah Kuma benar-benar sudah kehilangan sisi humanity-nya, kemanusiaannya? Kan kalau tidak salah sekarang dia berada di Dragon kan, sama dengan pasukan revolusioner kan? Iya. Menurut Abang dia benar-benar sudah menjadi cyborg seutuhnya kah? Atau there's a chance for him to back menjadi manusia lagi? Aku percaya yang memang dia sudah tidak ada perasaan kan, fully robot. Tapi I think the only solution untuk pulihkan dia kembali is through Vegapunk, orang yang
ciptakan Pacifista dan orang yang menyebabkan Kuma jadi begitu. Okay. Dan I think kan Bonnie ada ngomong yang dia mahukan sesuatu daripada Vegapunk kan, ataupun dia has some beef, some problem Vegapunk, right? Yap. I think dia mahukan pertolongan Vegapunk. Eventually dia mahukan Vegapunk rawat ayahnya, ataupun tell her how to fix his father lah. Itu ya. Jadi menurut abang alasan Bonnie ke Egghead untuk menemui Vegapunk bukan untuk membunuh Vegapunk? Bukan. Ya, walaupun but dia to save her father. Iya, walaupun dia bengang sekali, tapi pastinya di yang nombor 1 itu macam kita lihat di chapter ini, how sad that scene was like. Walaupun di depannya itu robot pacifista, tapi masih dia like traumatized, macam itu ayahnya, like she call her daddy and so on. Jadi aku percaya dia mahu ayahnya dipulihkan semula. How about you? Ya. Oke, menurutku juga hampir sama sih. Menurutku suatu saat Kuma akan menjadi manusia. Atau setidaknya mendapatkan his emotional back. I see. Karena sampai sekarang aku masih tidak bisa mengetahui tujuan dari arc Egghead ini apa gitu. I see, ya. Beda seperti kita misalnya katakanlah Whole Cake Island. Kita dari awal sudah tahu tujuan utamanya adalah to bring Sanji back. Betul. Di Wano kita sudah tahu tujuannya bahkan di awal bahwa tujuan mereka adalah mengalahkan Kaido dan memberikan kebebasan untuk warga Wano lagi atau kemerdekaan di Wano lagi. I see. Kalau di Whole Cake Island sudah pasti adalah untuk membuat para mainan di situ untuk kembali seperti semula. Itu sudah dari awal sudah mulai kelihatan gitu. Bahkan untuk di chapter-chapter awal, oh maksudnya seperti ini, oh maksudnya seperti ini. Tapi di Egghead, aku sama sekali nggak ngerti tujuan Luffy di situ tuh nanti mau dibawa kemana gitu. Belum lagi ya, the conflict. Ya belum. Ya. Dan mungkin tujuan salah satunya adalah mungkin kalau tujuannya dilihat dari sudut pandangnya Bonnie ya. Ya. Tujuan one of the purpose this arc is yang membawa Kuma kembali seperti semula. Betul. Itu salah satunya. Kalau tujuannya untuk Luffy aku masih belum bisa apa ya? Apakah mungkin itu ada hubungannya dengan CP0? Menurut abang gimana? Kenapa CP0 kan di chapter 1062 misi CP0 adalah menghancurkan bukan menghancurkan sih. Membunuh ke-6 Vegapunk. Membunuh ke-6 Vegapunk. Why? Okay, first of all tadi lo ada bagi tahu tentang setiap arc itu selalunya kita sudah tahu like what's the purpose, right? Ya. Tapi yang gini walaupun kita nggak tahu tapi aku suka sih karena selama ini we already know the plot, right? Kinda. Okay, I like that one. I like that one. Yeah, dan One Piece ini is about adventure yang mana what's next? We don't know. That's why I actually love it like this. Okay, kita nggak tahu. Like siapa yang akan datang. Okay, tahu-tahu CP0. Okay. Jadi first the short term one, okay, CP0 akan datang ke 8-8 dan aku rasa gila sih dia membawa satu Seraphim like ingin that should be Seraphim, right? That should be Seraphim. Not normal cyborg, I guess. That's Seraphim karena dilihat dari sayap hitamnya ya. Yes. That should be Seraphim. Dia membawa satu Seraphim ingin membunuh seorang yang mencipta pelbagai Seraphim. Like, are you crazy? Is that? That's crazy. Why gitu ya? Aku nggak tahu. Aku rasa CP0 agak underestimate Vegapunk. Ya, Oke. Ya mungkin Vegapunk tuh nggak kuat, tapi of course dia ada like ciptaannya itu yang kuat sekali. Contohnya Seraphim. Kalau ada banyak Seraphim di Egghead itu gimana? Kuma seorang nggak cukup kan? Kita sendiri lihat di chapter-chapter sebelumnya Blackbeard itu juga berpeluh sih, mahu berlawan dengan Seraphim ya. Dan CP0 what's their strength? They are not even that strong anymore kan di tahap ini. Jadi first kali mereka akan sampai di Egghead.
mungkin Vegapunk dalam bahaya, tapi mungkin akan ada konfrontasi antara CP0 dan juga Straw Hat Pirates kan. Oke. Dan mungkin akan ada informasi yang di-reveal pada ketika itu daripada CP0 ataupun daripada Vegapunk sendiri. One more thing is kita kena tahu yang Im Sama ataupun Gorosei, right, yang mengarahkan CP0 untuk datang. Dan kenapa peristiwa itu berkaitan dengan Lulusia Kingdom? Adakah mereka merasakan yang Vegapunk itu adalah threat? Aku rasa ada dua. Sama ada Vegapunk itu sudah menjadi ancaman yang sangat besar untuk world government, ataupun satu lagi Vegapunk itu sudah tidak berguna untuk mereka. Kira they have Seraphim already, so okay, fuck this guy, I don't want you anymore, something like that. Oke, menarik sekali. Aku juga kepikiran terutama untuk Yang kenapa Rob Lucy pun sampai kepikiran why do they have to kill Vegapunk when Vegapunk has given lots of benefits to world government, right? Yes. Kenapa? Bahkan seorang Rob Lucy pun mempertanyakan misinya sendiri seperti itu. Ya, selalunya dia nggak gitu kan? Iya, aku kaget. Rob Lucy bisa seperti ini ya ternyata, karena dia yang diperlihatkan sama Oda Sensei adalah Rob Lucy adalah orang yang teguh, sangat berpendirian, he never question the mission. Betul. Tapi tiba-tiba dia, kok kita disuruh seperti ini ya? Ada apa ini? Iya. Mereka sendiri nggak tahu kan kenapa mereka sendiri juga nggak tahu. Bahkan si siapa Kaku, aku inget banget Kaku bilang, sudahlah Lucy, jangan membawa kita ke dalam masalah lagi. Iya, yes. Berarti kan ketika misalnya Rob Lucy gagal melaksanakan misi ini dengan baik, itu berarti malah akan menimbulkan hal yang buruk kepada pemerintah kan? Ya. Dan apa yang akan membawa hal buruk kepada pemerintah? Salah satunya adalah menurutku akan terkuaknya senjata yang digunakan pemerintah untuk menghancurkan Lulusia. Karena seolah-olah pemerintah berusaha menutupi kejadian yang sebenarnya di Lulusia. Kan waktu itu kan kejadiannya Lulusia ditembak. Betul. Dan ada dialognya itu kan berkata, kalian tidak mendengarkan apa-apa. Tidak pernah terjadi apapun di Lulusia dan Lulusia tidak pernah ada. Why? Why they cover it? Maksudnya gini, untuk Seraphim aja mereka berani membawanya. Pemerintah dunia, nih Seraphim, silahkan digunakan. Kobi aja tahu kalau Seraphim ada. Banyak sekali teknologi dari Vegapunk yang diberikan ke pemerintah yang digunakan biasa-biasa. Tapi kenapa untuk yang satu ini harus ditutupi? The Lulusia One, right? Ya, The Lulusia One. Dan apakah mungkin senjata yang digunakan untuk menghilangkan Lulusia ini adalah senjata yang sama yang digunakan untuk menghilangkan itu pulau apa bang? God Valley. Yang God Valley. Ya, Is that the same weapon? Talking about that ya. Okay. That's what 1059 atau 60 ya. Gaya. Ya, aku agak lupa di sekitar itu. Jadi that was a really mind blowing chapter, atau terutamanya di scene-nya ya, di scene Lulusia Kingdom itu enggak lagi wujud. Aku percaya memang mereka gak mahu sesiapa pun tahu tentang kewujudan Im Sama itu sendiri, Imo itu kan. Dan kita tahu yang sebenarnya like transponder snail Sabo, mereka dia boleh guna the VPN one, the one yang orang luar tidak boleh dengar kan. Tapi Sabo sengaja menggunakan snail yang orang boleh dengar, marine boleh dengar, kerana dia mahu semua orang untuk dengar benda ni, which is there's a king, ada raja yang marine pun enggak tahu kan. Tapi Gorosei terus putuskan marine sendiri tak boleh dengar conversation ini. So mereka memang menutupi tentang rahsia Im Sama itu sendiri. Cumanya aku enggak tahu sih
apa kaitannya Lulusia Kingdom itu dengan Vegapunk, right? Ya. And aku setuju sama lo dengan the God Valley one. Okay, aku percaya kedua-duanya datang dari kuasa yang sama ada kuasa Im Sama sendiri ataupun ancient weapon Pluton not Pluton, Uranus. Uranus I think is the same thing. Kalau menurut abang, senjata yang digunakan untuk Lulusia ini apa? Kalau misalnya aku memberikan pilihan, ini benar-benar senjata, atau ini Uranus, atau ini Im Sama's power? Dari tiga itu lebih percaya yang mana? Aku lebih memilih Uranus. Because it's related to the mythology, right? Uranus berkaitan dengan langit, jadi yalah Uranus saja lah. Ya, aku lebih setuju ke Uranus, tapi kalau misalnya lebih milih, aku lebih pilih ini senjata buatannya Vegapunk sih. Oh, then if that's is related to what Lucy said in this chapter. Ya, biar nyambung aja, biar ada benang merahnya saja sih menurutku ya. Kalau Uranus bagus, aku suka kalau itu Uranus, cuman lalu kenapa Lulusia harus hancur gitu loh? Tapi kenapa Lulusia harus hancur? Ya, tapi kalau itu kuasa yang dicipta oleh Vegapunk, wow. Gila. Vegapunk kalau misalnya Vegapunk keluar dari pemerintah, dia akan menjadi salah satu orang yang diburu. Iya. Yang dengan bounty yang sangat besar meskipun dia bukan bajak laut ya. Iya. Menarik sih. Aku nggak pikir tentang yang senjata itu dibuat oleh Vegapunk sih. Dari Lulusia. But karena gini bang, apa ya? Kan teorinya banyak. Ini kekuatannya Im Sama nih. Senjata yang menyerang Lulusia adalah kekuatannya Im Sama. Devil Fruit ke apa kan? Gini, alasan kenapa Lulusia dihancurkan kayaknya ya salah satunya adalah karena terjadi pemberontakan di situ. Yes. Ya. Tetapi apa yang menyebabkan pulau itu harus dimusnahkan hanya karena pemberontakan kecil? Right? Seolah sebenarnya kalau mau menggunakan Buster Call bisa loh. Nggak harus dimusnahin kok pulaunya. I see. Maybe there is something more important that people should not know about the Lulusia itself. I see. Dan kalaupun misalnya itu bisa dihancurkan saja, ini bukan mematahkan sih. Aku nggak setuju dengan teori bahwa itu adalah kekuatannya Im Sama. Karena sudah jelas-jelas terlihat sebelum Lulusia dihancurkan, there is something above the cloud. Iya. Berarti kan ada benda, bukan sekedar lasernya itu kan. Entah itu laser, entah itu petir ya, aku juga ngerti. Cuman ada sesuatu di atas itu yang kemudian dia menghancurkan Lulusia. Kalau itu kekuatan Im Sama, tak logik sih. No, nggak logik sekali. Meskipun aku yakin Im Sama kuat. Aku yakin Im Sama kuat. Betul. Tetapi apakah yang menghancurkan Lulusia adalah langsung kekuatannya Im Sama? I don't think so. Kalau perintahnya Im Sama, maybe yes. Iya. Kalau sekedar perintah, oke. Tapi kalau itu kekuatannya Im Sama, I don't think so. Aku rasa nggak begitu. That's too overpowered to fight against. Bisa menghancurkan satu pulau. Luffy ngalahinnya gimana? Itu udah, wow. Aku ngerti Oda itu orang yang tidak bisa ditebak dan logika tidak bisa kita gunakan di One Piece. Tetapi ada batasan-batasan tertentu yang sekiranya kayaknya enggak ke situ deh, enggak. Karena like we talk about the strongest devil fruit kan, there's Whitebeard, right? Jadi kuasa Whitebeard yang digelar terkuat dunia itu pun enggak sampai ke tahap sebegitu rupa. It's not even close. Kan? It's not even close. Jadi aku nggak rasa itu kuasa devil fruit. Ya. Dan mungkin karena itulah juga Vegapunk diburu. Karena gini bang, jika seseorang bisa membuat senjata sebesar itu dengan sepowerful itu, katakanlah kalau misalnya itu senjata buatan Vegapunk ya,
sangat berbahaya bagi pemerintah jika Vegapunk membelot atau tidak mendukung pemerintah lagi. I see. Jadi alasannya menurutku hampir mirip dengan abang tadi. Lebih ke kalau dia tidak bersama kita, itu akan lebih berbahaya karena dia bisa menciptakan sesuatu yang lebih besar. I see. Dan akan menyerang pemerintah juga kan. Kalau sudah tidak suka dengan pemerintah, makanya oke, kita hapuskan Vegapunk. Karena kita tahu bahwa Vegapunk itu kayaknya nggak setuju banget sama pemerintah gitu. Dia dari apa yang dikatakan Atlas sama Lilith, di mana mereka kekurangan budget, lack of budget of the untuk penelitian mereka. Itu kan berarti pemerintah tidak memberikan source yang baik kepada Vegapunk gitu kan. Banyak komplain ya. Ya banyak komplain. Kenapa aneh banget tuh. Aku lucu banget waktu Lilith bilang kita nggak punya uang buat penelitian, makanya saya merampok aja deh. What? Kamu bekerja sama pemerintah loh, kok bisa kamu nggak dapat uang gitu kan, aneh banget. Satu lack of money and lack of resources. Scientist. Kan si Atlas bilang waktu di mesin makanan itu, gara-gara kita tidak punya uang dan tidak punya peneliti yang cukup pintar, akhirnya barang seperti mesin makanan, AC pulau, air condition of the island tidak bisa diproduksi secara massal gitu kan. Betul. Berarti mereka sendiri punya ketidaksukaan terhadap pemerintah itu sendiri. Dan ketika mereka memutuskan untuk cabut atau pergi dari pihak pemerintah, Vegapunk akan menjadi musuh terbesar pemerintah mungkin ya. Jadi kalau menurut lo, adakah Vegapunk akan jadi alliance untuk Luffy? Untuk aliansi mungkin, masih mungkin. Karena aku melihat untuk di di arc ini kayaknya musuh utamanya bukan Vegapunk deh. Karena slowly nampaknya Vegapunk itu ke arah yang baik. The good one. The good one. The good side. Dan apalagi dengan kedatangan CP0 sudah memperlihatkan sepertinya Vegapunk tidak akan menjadi musuhnya Luffy gitu loh. Cumanya aku sejujurnya aku nggak mau Vegapunk itu di side-nya Luffy ataupun di alliance Luffy, karena why? I don't want too much people helping Straw Hat Pirates, itu saja. Kalau untuk kru enggak. Kalau kru aku juga nggak setuju. Tapi untuk beraliansi masuk Grand Fleet-nya Luffy seperti Bartolomeo dan lain-lainnya itu masih mungkin. Kalau untuk kru kayaknya enggak deh. Aku enggak terlalu suka karena peneliti udah ada, scientist udah ada si Franky. Tapi untuk aku kalau Grand Fleet pun aku nggak mau. What? Why? Aku nggak mau kuasa sekuat itu untuk nolongin Luffy. It's too easy for Luffy to achieve the One Piece ya jadinya ya. Oke, menarik. Sepertinya aku suka itu dengan poin itu. Tapi aku masih pengen sih. Kalau beraliansi aku masih paham. Ya lah. Karena we know that aliansinya Luffy itu aneh-aneh gitu. Bartolomeo, Cavendish, Hajrudin. Itu siapa yang cucunya Don Cincau tuh? Suku Tontata. They just weird people becoming as one. True. Dan kayaknya kalau misalnya Vegapunk bisa gabung ke aliansinya, kayaknya itu menarik sih. Cuman ya memang dengan pengetahuan sebesar itu, aku jadi agak memikirkan argumennya Bang Zafri ya. Kayaknya emang he's too overpower to Luffy ya. Itu saja. Lagi-lagi kalau betul Lucia itu angkarannya dia, wah, that's a strong one. Oke, Bang, lagi untuk yang terakhir nih. Menurut Abang, musuh utama dari arc ini siapa dan kenapa? That's a good one. Aku nggak rasa CP0 because it's too easy. Ya. Melihat Luffy sudah menjadi Yonko, mendapatkan Gear 5 melawan Rob Lucy, kayaknya you know. We know. Terus siapa? Kira-kira ada bayangan nggak? Untuk Egghead ya. Mungkin ini akan jadi satu arc seperti Zou, yang mana
enggak ada villainnya. Oke. It's more about oke. information punya arc kan. Kalau di Zou Oke. kita belajar tentang poneglyph, maka di Ya. arc ini seperti yang Oda pernah beritahu, kita akan belajar tentang devil fruit, right? Ya, Because ya. Vegapunk knows about that. Dan Vegapunk, aku yakin yang dia juga tahu tentang devil fruitnya Luffy. Oke. Oh iya sih. Ya, Aku juga kebayang karena Oda Sensei bilangnya ini adalah the last saga kan, bukan the last arc kan. Jadi memang kemungkinan ini seperti Zou yang akan membuat kita menuju ke arc sesungguhnya gitu kan. betul. Oke. One more thing is, kita juga tahu yang Law, Blackbeard dekat sekali sih dengan pulaunya mereka. Ya. Adakah plotline itu akan ketemu di situ kan? Oda mahu like is One Piece nggak lama lagi kan? 3 tahun, Ya. 5 tahun. Ya. Mungkin akan ada plot yang mana Straw Hat Pirate akan join apa yang terjadi di sama ada Law, sama ada Sword, Blackbeard Pirates. I don't know. Oke. That's a big one. Itu keren. That's a big one karena ini last saga dan it has to be great. It has to be great. Yes. Kalau misalnya ternyata Oda Sensei jangan sampai Oda Sensei membuat arc terakhir last saga ini perangnya The Last War sama seperti Marineford. Waduh, kecewa sih. Kenapa? Ya harus lebih lah. Harus lebih ya. Harus lebih. Apalagi dengan banyaknya karakter, banyaknya aliansi, Grand Fleet belum keluar sama sekali setelah berapa ratus chapter ini belum pernah diperlihatkan lagi kan. Harus ada momen di mana Luffy bertarung habis-habisan dengan orang yang pantas menjadi aliansi. Di Wano bagus, cuman I think it has to be bigger more than Wano aliansinya ya. Of course. It has to be bigger. Yes, definitely. Oke, Bang. Sekali lagi yang terakhir aku lupa nih. Pengen nggak Luffy rematch dengan Rob Lucy? Definitely. Dan kali ini Rob Lucy akan tahu tempatnya di mana. Iya. Aku juga pengen banget. Mungkin kalau untuk sebagai the main villain enggak lah ya. Cuman aku pengen melihat mereka Bertarung kan? rematch. Iya. Apalagi Zoro melawan Kaku, aku pengen banget sih. Iya. Aku pengen banget. Setuju sekali sih. Untuk memperlihatkan seberapa kuat Straw Hat sekarang dan seberapa berkembangnya CP0. Dan aku yakin pasti CP0 juga lebih kuat lagi, pasti. Nggak mungkin dia masih sama seperti dulu karena dia dari CP9 bisa berpindah ke CP0. Iya. Pasti itu ada sesuatu terutama dari kekuatan mereka yang berkembang. Tapi aku ingin melihat sejauh mana perkembangan CP0 dan sejauh mana perkembangan Straw Hat Pirate jika bertarung. Akankah terjadi pertarungan yang sengit atau berat sebelah? Setuju. Iya. Yep. Oke. Mungkin ini udah berapa menit ini kita record? Hampir 30. Hampir 30 menit. Hampir 30 menit semua Sama. seperti part 1. Oke, semua kalau bahas One Piece. Oke, we forget about the time. Yeah. Oke. Terima kasih Bang Safri sudah mampir di channel Vincent Nugraha. Alright. Dan pasti nanti kalau ada kesempatan kita akan collab lagi ya. Iya. No problem. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Teman-teman, semoga kalian menonton sampai akhir karena ini pembahasannya seru banget. Iya, setuju. Dan sampai jumpa di kolaborasi berikutnya. Nama saya Vincent Nugraha dan teman saya Zafri daripada Wibro. Oke. Bye. Ciao.